Halo guys, selamat datang di Garasi Drift. Kita lagi ada di Thailand untuk ikutan D1GP Southeast Asia Round 3 dan Round 4. Tepatnya kita lagi ada di Chang International Circuit. Sirkuit yang menurut gue proper banget. Ada sirkuit driftnya, ada sirkuit dragnya, dan ada sirkuit benerannya. Nah, tapi kali ini kita ikutan driftnya doang, pakai mobil ini. Dan gak cuma gue doang, ada Allen Yong dari Indonesia. So, ada gue sama Allen Yong perwakilan dari Indonesia. Nah, sekarang ini masih latihan. Tapi sebelum latihan, kita review dulu mobilnya. Habis itu kita review dulu sirkuitnya. Oke, kalau round kemarin kita pakai Nissan Seviro, kali ini kita pakai Nissan Skyline R34. Tapi ini convert, ini Seviro dijadiin 2 pintu. Dari belakang sampai depan di-convert jadi Skyline dan dikasih body kit Pandem. Overall looknya keren, karena kebantu juga kita bawa lampu sendiri. Ini lampu Skyline kita bawa ke sini. Tadinya lampunya tuh lampu fiber gitu, jelek. Kali ini bentuknya udah lebih keren, dan liverynya pun juga bikin mobilnya jadi keren. Livery internasional Garasi Drift dengan sponsor-sponsor internasional kita, mulai dari IDS, BSI, Goodfix, Axelera, Belcote, dan pastinya Motul. Thank you so much sponsor-sponsor kita yang udah mensupport mobil ini, sehingga gue bisa balapan lagi di D1GP Southeast Asia. Nah, karena kita di Thailand, jadi untuk posisi setirnya sama kayak Indonesia, setir kanan. Lebih mudah untuk gua, nggak kayak kemarin di Filipina setir kiri. Dan mobilnya pun juga lebih proper secara modifikasinya. Dari mesinnya ini pakai 2JZ, sekitar 500-600 horsepower. Kemarin kita udah coba, tenaganya itu lumayan kenceng. Tapi untuk kaki-kakinya belum pakai wide strap. Ini kaki-kakinya standar yang di custom. Jadi ya angle-nya seadanya, tapi gue tetap bisa harusnya pakainya karena udah diganti juga. Suspensionnya pakai DG5 GP Sports. Kita disponsorin juga oleh GP Sports. So thank you so much. Semoga mobilnya makin enak lagi. Depan belakang kita pasangin DG5 GP Sports. Dan itu aja sih modifikasinya paling. Nah, di sini juga ada tim Indonesia nih. Ada Dipo, ada Ichi, ada manajer kita nih. Ambillah dulu. Kasta tertinggi hari ini ya. Jadi kamu harus dengar kata-kata saya ya. Siap. Enggak, gue dengarnya dari kata-kata spotter. Ini lebih tinggi nih. Kalau lagi di dalam run, ini yang ngatur kamu. Pit group. Latihan day 1, let's go. Oke, nih anehnya mobil-mobil Thailand. Jadi jarang di sini ditemukan dashboard. Mobilnya itu tanpa dashboard. Rasanya kayak lagi bawa bajai. Cuma nggak apa-apa, let's go. Langsung aja kita coba latihan pakai ini mobil. Gue lagi ada di bagian grandstand untuk ngeliatin runnya Zico karena gue sekarang jadi spotter. Jadi spotter itu tugasnya ngeliatin runnya Zico, terus kalau ada yang kurang gue kasih tahu Zico via HT dan seterusnya supaya dia bisa improve terus. Dan di sini itu tracknya benar-benar gede banget. Nah, tracknya tuh kayak gini. Ini lurusan panjang banget dari sana ke sini, initiate. Terus di sini ada inner clipping point. Maju ke belokan yang cukup lebar banget, ada outer clipping point di sana. Habis itu bagian sini ada manji dikit, manjit, dan ini cukup patah bagian sini. Jadinya mobil itu lagi kenceng-kencengnya dia harus nge-reduce speed di sini yang lumayan tricky. Habis itu dia hairpin di sini, balik lagi ke sini, hairpin lagi di sini. Dan surface-nya ini adalah semen. Jadi ini makin tricky buat Zico karena belokan yang sangat lebar. High speed, bener-bener ini lurusan terpanjang yang pernah gue lihat di event drifting, dan licin. Jadi dia benar-benar harus hati-hati, dan gue rasa tapi aman karena setir kiri di Filipina aja dia bisa libas habis. Harusnya setir kanan ini dia punya kesempatan yang lebih gede. Walaupun ya pembalap-pembalap Thailand tuh super duper jago, udah kayak kelasnya udah kayak di D1GP Jepang ya. Tapi kita lihat aja praktisnya Zico sekarang. Oke, kita baru aja selesai latihan dan surprisingly mobilnya enak. Mungkin karena ini Seviro kali ya. Jadi wheelbase-nya kan panjang. Gue lumayan enjoy bawa mobilnya. Tenaganya juga mantep, 500 HP, anti-lag. Itu rasanya kayak bawa mobil di Indonesia ini udah overpower banget di sini, tapi powernya masih kurang karena tracknya lumayan gede. Gue tuh start gigi 3, tapi yang lain yang pada sekuen tuh startnya gigi 4. Jadi pastinya kalau tandem sama yang dapat sekuen, ya
di lurusan pasti ketinggalan. Tapi ya nggak apa-apa, kita targetnya untuk sekarang adalah lolos kualifikasi dulu. Itu lumayan berat juga, karena 24 orang doang yang diambil dari 40 orang. Jadi gue mau latihan kualifikasi terus aja, walaupun sebenarnya bisa latihan tandem. Yang penting kita lolos 24 besar. Amin. Semoga mobilnya aman-aman aja sampai akhir hari ini, dan semoga besok kita bisa masuk kualifikasi. Oke, jadi tadi gue lagi latihan dan tiba-tiba mobilnya ini bagian tangki bensin yang ada di belakang itu leaking, terus kebakar. Gue di dalam panas banget tiba-tiba dan langsung dikasih apar. Siaga banget ya pokoknya Marshall di sini, dan mobilnya langsung ditowing balik dari ujung trek ke pedok. Kita lihat dulu masalahnya apa, semoga masalah sepele, dan abis ini kita kalau ada waktu mau langsung latihan lagi. Oke, masalahnya udah ketahuan guys, yaitu ada kebocoran bensin. Dan bensinnya itu kena api dari knalpot mungkin ya, jadinya kebakar. Tapi udah dibenerin, dan nggak tahu ini lagi nunggu apa. Kita susah komunikasi sama mekanik Thailand. So, sambil kita nungguin sampai selesai banget, kita jalan-jalan dulu aja. Lihat mobil-mobil keren buatan Thailand. Di sini sih mobil-mobilnya bisa dibilang lebih proper daripada mobil-mobil di Indonesia. Salah satu yang paling proper nih ada di belakang gua, ini satu tim sama kita, yaitu Drive to Drift. Yang ini mobilnya Pop, yang sana mobilnya P. Dua-duanya S15 full karbon. Dari bodi belakang sampai bodi depan full karbon. Mesinnya 2JZ. Lihat ya dekat. Ini 2JZ-nya disetting rada mundur. Biasanya tuh JZ nggak semundur ini, kalau di S15 ini disetting mundur biar center of gravity-nya atau weight distribution-nya bagus. Dan ini kalau nggak salah sekitar 800 sampai 1000 horsepower. Mantap banget bangunnya di sini. Mobilnya tuh udah kayak beratatata gitu. Di sini ada mobilnya Kawabata. Biasanya Kawabata tuh pakai S-Chassis atau 86. Sekarang di Thailand dia pakai M2 yang Eurofighter. Ini dari tim Drive to Drift juga. Full spec juga, 2JZ, Wisevap, Pole, bodi kita keren. Dan bawaannya juga keren, salah satu yang terbaik yang kemungkinan besok menjadi top qualifier. Good luck pokoknya buat Kawabata ya. Dan ada yang keren juga di sana. Full karbon juga, kita lihat aja ya. Ini dia mobilnya S15 lagi. Jadi di sini banyak banget S15 proper. Kalau yang ini dari tim Singha, ada 2 S15, satu warna silver, satu warna gold, sama ada 180 SX di paling pojok sana. Yang jelas ini mobil nggak kalah proper dari yang Drive to Drift. Full karbon juga, bentuknya beda. Ini body kitnya kayaknya Vertex juga, tapi beda model. Yang ini mesinnya V8, kaki-kaki udah Wisevap, pokoknya udah full spec. Yang ini mesinnya 2JZ. Dan kalau kalian nonton Formula Drift Asia tahun 2010 sampai 2012, dulu sempat ada. Ini adalah salah satu tim favorit gua, yaitu Singha Drift Team. Dulu tuh drifternya namanya siapa gitu lupa, orang Thailand juga, mobilnya keren-keren dan sekarang makin keren lagi, makin proper lagi. Dan kata Dipoy sih ini salah satu yang tadi pas latihan terbaik ya kualifikasinya. Banyak banget ya pokoknya lawan-lawan kita di sini yang mobilnya lebih proper, skillnya lebih jago. Ya lumayan challenging juga. Dan rata-rata di sini semuanya pakai Silvia beneran, nggak ada yang jadi-jadian. Ini ada mobil orang Jepang, dia ngedrift di D1GP Japan, namanya Kudai Subagiri. Ini mobilnya mungkin dibangunnya di Thailand, tapi speknya dimiripin sama mobil dia di Jepang, yaitu 2JZ S15 pakai Wisevap. Rata-rata speknya kayak gitu semua, high spec semua, anti-lag semua. Ya lumayan susah untuk dilawan, tapi ya wish the best untuk tim Garasi Drift. Semoga kita bisa podium, amin. Tapi target kita tetap insya Allah masuk 24 besar atau 16 besar. Let's go, kita harus latihan lagi. Semoga latihannya lancar ya, nggak ada kebakaran lagi.
Southeast Asia dimulai. Zico kemarin latihannya udah on point banget, dia udah dapet sweet spotnya. Jadi gua rasa kalau dia ngulangin run latihannya untuk kualifikasi hari ini, dia bakal dapet hasil yang oke banget di bracket, dan gua harap dia bisa dapet poin karena Zico adalah leading point Southeast Asia di 1GP sekarang. Gimana Zik, pede nggak hari ini? Lumayan. Pokoknya the best dah. All the best. Strategi lu apa? Strategi gue yang penting sama kayak latihannya terakhir. Pokoknya gaspol terus aja. Oke. Good luck kualifikasi. Yep. All in Zico. Oke, sebentar lagi saatnya Zico qualifying, dan ini adalah pendukung dari Indonesia. Semoga Zico bisa dapat yang terbaik di qualifying kali ini. Deg-degan gua. Oke, kita baru aja selesai kualifikasi, tapi tadi di run yang kedua, gearbox-nya jebol. Dan setelah kita analisis dari video onboard, jebolnya karena emang si gearbox-nya udah pendek umurnya, dan apes aja kita jebolnya itu pas kualifikasi. Tapi untungnya gue udah dapet poin di run pertama, walaupun gak maksimal banget. Jadi ada beberapa mistake yang gue lakuin, gue nggak tahu kenapa, mungkin karena nervous juga. Dan intinya di run pertama itu kita dapat skor lumayan tinggi, di angka 77. Cuman skor segitu kita jadinya top qualifier di D1GP Lights, alias kualifikasi ke-25 di D1GP-nya. Jadi kalau di D1GP-nya itu yang diambil cuma dari 1 sampai 24, sementara gua kualifikasi ke-25 karena gearbox saya jebol. Tapi ya nggak apa-apa, karena kalau kita kualifikasi ke-24 pun kita nggak punya waktu buat benerin gearboxnya, karena habis kualifikasi tuh langsung babak 24 besar. Sementara karena kita kualifikasi ke-25, jadi kita punya waktu buat benerin gearbox dan untuk tanding di D1GP Lights. D1GP Lights itu masih sore, bahkan malam kayaknya, karena mau dikelarin D1GP dulu, baru habis itu balapan D1GP Lights. So ya alhamdulillah kita masih dapat poin untuk balapan di D1GP Lights, tapi ya rada sedikit nyes sih karena kita nggak berhasil masuk di 1GP, sayang poinnya. Tapi nggak apa-apa, jadinya kita bisa nonton pembalap-pembalap profesional lain main di D1GP. So kita nonton dulu aja, habis itu kita balapan di D1GP Lights. Semoga gearboxnya cepat selesai, semoga mobilnya nggak ada masalah lagi. Oke, sambil kita nungguin D1 Lights kelasnya Zico tanding, kita habis menyaksikan run pertama dari battle final D1GP Thailand antara Sobagiri lawan Kawabata, dan itu suatu battle yang gila banget deh. Kawabata ditempel abis padahal udah kenceng banget mobilnya.
tapi masih bisa ditempel sama Sobagiri. Dan nempelnya benar-benar door to door. Tapi sayangnya kayaknya Kawabata ada sedikit kerusakan di mobilnya, jadinya akhirnya dia ngambil 5 minute rules dan kita harus nunggu run keduanya kayak gimana. Tapi advantage sudah gede banget ke Sobagiri. Gokil. Seru banget nih final kali ini. Sangat disayangkan mobilnya Kawabata ternyata nggak bisa lanjut, jadinya Sobagiri yang dapat posisi 1. Tapi benar-benar deserve juga sih Sobagiri untuk dapat posisi 1 di tahun ini. Bawahnya benar-benar gokil banget. Sekarang kita saksiin aja di D1GP Lights. Zico kualifikasi ke 1 di D1GP Lights. Dia bakal lawan Alex. Kita lihat nih, semoga Zico menang. Run pertama baru aja selesai dan musuhnya Zico, Alex dari Rusia, kayaknya ngalamin problem di mobilnya yang akhirnya dia nggak bisa lanjut ngedrift, jadi langsung berhenti. Kita lihat nih, apakah dia bakal lanjut ke run kedua atau Zico langsung nge-bike ke top 4. Nanti di top 4 kemungkinan besar Zico bakal ketemu Ling Ling atau enggak Timmy. Ling Ling tuh pembalap perempuan yang menurut gua jago banget dari Thailand. Oke, sekarang saatnya semifinal Zico versus Ling Ling. Ling Ling itu adanya Ming Ming, mereka berdua itu benar-benar jago banget. Dan kita lihat nih, gimana Zico bisa ngalahin apa enggak Ling Ling, pembalap perempuan paling jago di Thailand. Kita lihat. Gokil, Ling Ling jago banget. Gila-gila Iko ditempel sama Ling Ling. Emang jago banget sih. Kita lihat di run keduanya gimana. Zico harus bisa nempel lebih baik lagi dibanding Ling Ling kalau dia mau maju ke final D1 Lights. Sayang banget.
akhirnya selesai juga di One Nights. Yang juara adalah Ling Ling. Ziko dapat juara 3, alhamdulillah masih bisa bawa pulang piala ke Indonesia. Dan tadi tuh semifinal Ziko lawan Ling Ling itu sebenarnya Ziko potensi menangnya gede, tapi gue ada satu kesalahan gue, yaitu gue sebagai spotter harusnya ngasih tahu kalau Ling Ling itu di lurusan dia suka pelan gitu, karena mungkin mobilnya speednya emang gak sekencang mobil Ziko, jadi 110-an deh dia speednya. Sedangkan Ziko itu ada di speed 128. Dan akhirnya Ziko agak kagok pas ngejar karena tiba-tiba ternyata Ling Ling pelan, sedangkan tadi gue ngasih infonya ke Ziko harus tempel abis gitu. Ya itu kesalahan, ada salah gue juga di situ. Makanya di D1GP ini nggak cuma Ziko doang yang belajar, gue sebagai spotter juga belajar banyak gimana jadi spotter yang baik gitu. Congrats. Thank you. Juara 3. Tiganya kita bagi nih. Sekarang 3 nggak apa-apa, udah nggak ada politik-politikan. Hari kedua, hari ini kita mau push rank di D1GP-nya. Insya Allah kita masuk di D1GP karena alhamdulillah tadi kita habis pakai latihan, mobilnya sehat, gearboxnya aman. Tapi ya tetap sih sama, gigi 1 ke gigi 2 dan ke gigi 3 itu rada susah masuknya. But it's okay, gearboxnya lebih sehat. Cuman ya kita coba terbaik buat hari ini. Semoga bisa masuk 24 besar, semoga bisa masuk top 8 karena target kita tuh top 8 di D1GP. Let's go. Sekarang kita kualifikasi dulu. Oke, sekarang saatnya kita nyaksiin kualifikasinya Ziko di D1GP Southeast Asia round 4 ini. Dan kalau di Thailand ini round 2. Oke, gimana guys? Ziko semoga dapat ya hari ini. Harus dapat karena kemarin udah bagus banget. Kualifikasi pertama Ziko dapat 83 poin, tapi sayang banget mobilnya trouble lagi di kualifikasi kedua. Woi, kenapa mobil sekarang? Bisa tebak? Gearbox lagi? Bagai Kenapa nih? mesinnya jebol. Jadi kita nggak bisa lanjut. Walaupun kayaknya bakal masuk 24 besar, tapi karena mesinnya jebol. Tadi Iko udah ngobrol sama Pon, dia nggak punya mesin spare. Kalau ada spare juga nggak akan sempat ganti kalau mesin sih. Iya.
Karena 24 besar tuh udah habis kualifikasi langsung 24 besar. Jadi kita nggak bisa lanjut karena mesinnya jebol. Tadi si Pon cerita katanya mesinnya emang udah mesin lama dan itu standar, camnya masih standar. Di bawah gaspol terus tuh pasti nggak sehat. Ya bad luck aja sih. Dan ini mobil kan sempat dipakai Rico juga. Mungkin udah Umurnya terperiksa lama, udah terperiksa lama. Wajar sih karena di sini aja dari kemarin yang ganti mesin ada 5 mobil ada kan? Lebih banyak banget. Tapi karena mereka punya waktu, kita nggak punya waktu, jadi kita nggak Ya bisa ganti sayangnya mesin. juga habis kualifikasi ya. Dan sekarang bad luck aja, bad luck. kita udah copot-copotin barang kita nih. Coilover lagi dicopot, lampu lagi dicopot. Karena udah nggak ada harapan, tapi masih ada harapan di YTP Malaysia. Ya, good luck, good luck. Semoga dapat poin nih Mas, 24 besar. Kali pasti dapat poin. Poin lo akan nambah dan semoga masih bisa leading. Karena kemarin kan di Filipina lo 2 kali podium. Ada kemungkinan lo masih bisa leading. Insya Allah. Kalaupun nggak leading, lo masih top 3 lah. Kita masih bisa fight di Malaysia sama pastinya di Indonesia pakai BR Zico. Jadi ya, sekarang kita enjoy ya nonton kali ya. Ya, nonton. Keep driving safe and goodbye.